Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang membahas tema 1 yaitu fintech atau financial technology, yang dimana kami di sini memfokuskan pembahasan kami pada sistem pay later. Nah, di sini sudah ada salah satu narasumber kami yang mana akan kami wawancarai mengenai tema kami, yaitu tema financial technology yang berfokus pada sistem pay later atau bayar nanti seperti itu. Mungkin sebelum kita mulai ke pembahasan, boleh tahu nggak nama kakak siapa, dari universitas apa? Kamu kenal kita? Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmawati. Saya dari Universitas Sumatera Utara. Prestasi. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, kakak udah kenal belum atau udah tahu belum tentang sistem pembayaran menggunakan pay later atau sudah menggunakannya? Tahu dan sudah menggunakan. Nah, jika pay later ini lah diibaratkan sebagai seorang teman ataupun kawan dekat lah gitu, menurut kakak apakah seperti apa sih sifat dan pengaruhnya terhadap kehidupan kakak itu? Apakah berdampak positif lah atau negatif? Sebenarnya kalau menurut saya positif kalau memang itu kebutuhannya sesuai ya. Misalnya kayak tadi itu kan ada tagihan, ada cicilan. Kalau dia menyanggupi dan nggak pernah ada nunda, itu positif aja karena membantu. Kecuali dia udah melebihi batas kapasitas dia, sehingga dia kayak nggak bisa bayar tapi dia tetap pakai itu baru negatif. Ini salah satu contoh nih. Ini banyak nih orang nih menggunakan pay later dengan alasan memang nggak ada uang ataupun keterpaksaan. Jadi nih kakaknya kan katanya tadi udah pernah menggunakan pay later. Jadi alasan kakak ini menggunakan pay later dalam berbelanja itu apa? Kalau saya biasanya untuk tagihan, jadi kalau bisa lagi di luar, itu biasanya internet, paket, nah itu saya kereta. Tiga berarti? Orang tua saya membayar. Jadi kayak dua, kebetulan dia kasih ini, saya segini, internet segini. Mungkin selanjutnya nih Kak, apa sih yang biasanya Kakak rasakan ketika melihat barang yang sangat ingin Kakak beli nih, tetapi uang itu tidak dimiliki saat itu tapi belum mencukupi gitu? Tapi kalau untuk barang ini saya jarang ya kalau pakai pay later. Kalau itu tuh ya kayak tadi bilang lebih ketagihan. Jadi kalau soal barang kalau nggak ada ya udah nggak beli. Terus selanjutnya Kak, apa alasan utama yang membuat kakak ini memilih menggunakan pay later saat berbelanja? Kalau menurut saya karena sejauh ini saya udah pakai pay later itu lebih cepat gitu, dan belanja pakai pay later tuh kadang ada potongannya lebih besar daripada pakai misalnya kita bayar langsung atau kayak melalui bank gitu. Jadi kayak kalau di luar lebih cepat, kayak misalnya lagi butuh paket darurat nih atau butuh tagihan apa, tinggal bayar pakai pay later aja. Nah, mungkin baru selanjutnya gitu kak. Pernah nggak kakak tuh tadi mungkin kadang jarang gitu kan beli barang pakai pay later gitu kan, tapi pernah nggak beli barang itu pakai pay later gitu kan, atau beli something lah pakai pay later, baru yang udah dibeli itu jarang dipakai atau malah nggak pernah dipakai sama sekali gitu kan. Nah, kakak itu setelah beli itu kan, itu ada merasa sia-sia kah, atau merasa bersalah atau apa gimana gitu? Kalau barang kayak pernah sih ada merasa sia-sia tuh enggak, karena dipakai tapi jarang gitu. Tapi ada rasa kayak kayaknya nggak butuh-butuh kali nih pas beli ini, jadi kayak ngapain gitu pakai harus pay later tapi beli barang ini. Menyesal sih ada tapi dikit. Mungkin terakhir lah ya kakak. Mungkin terakhir nih, ada nggak pesan untuk mahasiswa ataupun orang-orang sekitar yang sudah menggunakan pay later ataupun yang belum menggunakan pay later ini? Kalau pesannya, kalau nggak butuh kali jangan bayar. Karena jujur kalau ada pay later tuh bikin ini jadinya ketergantungan, bisa bayar kalau bulan depan, bisa bayar bulan depan. Kita nggak pernah tahu kan keuangan kita bulan depan gimana. Apalagi kalau mahasiswa kan pasti kan rata-rata ya sebagian mungkin ada yang udah penghasilan atau masih ada yang mengharapkan dari orang tua, ataupun nanti nggak bisa bayar ditagih, jadinya malah bermasalah gitu. Karena di kampus saya pernah ada yang kayak gitu. Oke, terima kasih ya Kak. Udah buka ngomong. Inti. Ada kamera dulu ya. Jadi mungkin jadi mungkin itulah pembahasan kami bersama narasumber kami, yang mana kami membahas mengenai
sistem pay later. Tahu bahwa ya sebenarnya itu plus minus seperti itu. Bisa saja itu menjadi suatu hal yang positif jika kita pandai mengolahnya dengan sebaik mungkin tanpa memaksakan diri kita atas kebutuhan kita seperti itu. Dan juga bisa jadi itu suatu hal yang negatif atau minus, di mana kita memaksakan untuk membeli barang yang pada akhirnya memberatkan kita dan kita malah tidak membayar cicilan kita itu tadi seperti itu. Jadi intinya guys, kita bisa positif dan juga bisa negatif untuk menggunakan pay later. Nah mungkin sekian pembahasan kami. Terima kasih. Jadi gini kak, sebelumnya kak, kami kan kawan Airin. Nah jadi kami ini ada tugas kuliah untuk UTS, itu mewawancarai orang-orang. Nah salah satunya kakak lah yang kawan kami wawancarai gitu kan kak. Jadi nanti pertanyaan mungkin cuma ada 5 pertanyaan kak mengenai sistem pay later. Gimana tanggapan kakak mengenai pay later lah. Gitu. Jadi kami cuma mau minta pendapat kakak lah mengenai pay later dari 5 pertanyaan nanti kami itu. Namanya siapa kak? Pernah memakai pay later atau enggak? Namanya tadi siapa? Putri. Gak sering pay lateran. Yang apa lah? Lanjut pertanyaan. Jadi pertanyaan Nggak boleh kami- personal aja. Jadi pertanyaan yang pertama, jika pay later diibaratkan sebagai seorang teman, menurut kakak ini seperti apa sifat dan pengaruhnya terhadap kehidupan kakak? Ya, menurut saya pay later seperti teman yang membantu saat tidak punya uang cukup, tetapi bisa membuat boros jika digunakan terus menerus. Ini tuh kami nih. Nah, Kak, jadi alasan utama kakak ini kenapa menggunakan pay later saat berbelanja kak? Saya merasa ingin membeli barang tersebut, tetapi mencoba menahan diri dan mempertimbangkan kebutuhan saya. Ini misalnya kak, apa sih yang biasanya kakak rasakan nih ketika melihat barang yang mau kakak beli, tapi uangnya belum cukup nih atau belum di tangan kakak? Karena lebih praktis dan bisa dibayar nanti, bisa cicil juga. Sabar weh, kembali weh. Ke pertanyaan nomor 3 kau Udah nggak apa-apa, lanjut. Udah nggak apa. Lanjut. Udah siap. Wah, taqabbalallahu minkum. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kakak nih, kapan pengguna pay later itu masih bisa dianggap sebagai bentuk menghargai diri sendiri? Dan kapan sih termasuk pemborosan gitu? Self reward jika membeli barang yang dibutuhkan dan sesuai kemampuan. Pemborosan jika membeli hanya karena keinginan dan tidak terlalu diperlukan. Mungkin terakhir ini kan kak. Tadi kan udah bahas perasaan segala macam lah. Dan kakak juga di awal dia bilang pernah pakai pay later gitu kan kak. Jadi pernah nggak kakak waktu pakai pay later itu beli pakai pay later kan? Baru barangnya itu nggak dipakai lagi gitu kan? Nggak dipakai lagi atau jarang lah dipakai gitu barang yang dibeli. Nah itu menurut kakak perasaan kakak itu sia-sia kah, buang-buang apa kah segala macam tuh? Menurut kakak gimana lah kak dari situ? Ya pernah, saya merasakan menyesal dan menjadikannya pelajaran agar lebih bijak saat berbelanja. Mungkin pertanyaan terakhir lah kak. Ini yang terakhir saja. Menurut kakak dari penggunaan pay later ini apakah bagi kita yang ingin membeli suatu barang, apakah itu udah memberikan dampak positif atau dampak negatif ke depannya? Jadi kalau misalnya terus-terusan itu kan dampak negatif. Terima kasih kak untuk tanggapannya terkait sistem pay later. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Panitia dengan tema 1 tentang vintage berhubungan dengan pay later. Nah, jadi di sini kami akan mewawancarai narasumber kami bernama. Perkenalkan nama saya Humayra. Nah, langsung aja untuk saudara Irin. Pertama kami mau nanya ini, kakak pernah pakai pay later nggak? Sama pernah. Nah, jika pay later itu diibaratkan sebagai seorang teman, menurut kakak itu gimana pengaruh dan manfaatnya ke hidup kakak? Diibaratkan jadi teman, dia tuh jadi teman yang baik karena dia tuh ada pas waktu kita butuh gitu. Terus apa yang biasa kakak rasakan kalau misalnya yang main barang tapi apa yang beli nih tapi uangnya tuh belum cukup untuk beli barang
Nah,